Persib Bandung, juara Liga 1 musim 2024-2025. Datang full power, sayap ngebut yang bikin lawan kalang kabut, striker killer yang selalu ngerjain gawang, plus Gelora Bandung Lautan Api, bak benteng neraka untuk musuh. Sekarang Persib naik level ke panggung Asia. AFC Champions League 2 2025-2026 menunggu. Lawan-lawan dari Thailand, Malaysia hingga Singapura siap digilas. Tekanan tinggi, atmosfer panas, dan ribuan bobotoh siap pecahin stadion. Pertanyaannya, bisa nggak Persib bukan cuma ikut-ikutan, tapi jadi momok yang bikin tim Asia deg-degan tiap lihat mereka di lapangan? Sequel 1, Persib masuk grup neraka. Siapkah Maung Bandung? Persib Bandung tergabung di grup G yang langsung dicap media dan fans sebagai grup neraka ASEAN. Kenapa? Karena lawannya semua berat-berat. Ada Lion City Sailors dari Singapura yang duitnya nggak pernah habis dan skuadnya penuh bintang, siap bikin pertahanan Persib berkeringat. Ada Bangkok United, tim Thailand yang rapi, disiplin, dan berpengalaman di level Asia. Bisa dibilang kalau di sekolah sepak bola mereka pasti juara kelas disiplin. Ada juga Selangor FC, klub klasik Malaysia dengan tradisi panjang yang kalau ketemu Persib seakan bilang, jangan sok jagoan ya, kami udah pernah main sama ratusan klub Asia lainnya. Kalau ditarik ke sejarah, Persib itu kayak veteran yang haus prestasi. Di bawah kepelatihan Indra Thohir, mereka berhasil muncul pertama kali di panggung Asia pada tahun 1995. Persib berhasil menembus babak perempat final Asian Club Championship yang sekarang menjadi AFC Champions League setelah mengalahkan tim-tim dari Thailand dan Filipina. Masuk grup G, Maung Bandung ibarat seleb TikTok yang lagi viral. Penuh energi dan sorotan mata semua orang. Semangat membara, ekspektasi tinggi, tapi risiko terpleset tetap ada. Bobotoh jelas berharap Persib nggak cuma jadi narsis, tapi benar-benar bikin lawan ciut dan was-was tiap menit di lapangan. Intinya grup G ini bukan cuma soal skill, tapi soal mental, fokus, dan stamina 90 menit penuh. Kalau Persib bisa gabungin sejarah, pengalaman, dan skillnya mereka, mungkin mereka bisa survive di grup neraka ini. Sequel 2, poin yang hilang di injury time dan kembali menemukan momentum. Perjalanan Persib dimulai dengan kemenangan tipis di babak kualifikasi lawan Manila Tigers. Skornya 2-1. Cukup buat nunjukin bahwa Maung Bandung datang dengan keseriusan. Masuk fase grup, laga pertama lawan Lion City Sailors di Gelora Bandung Lautan Api jadi panggung penuh drama. Stadion penuh sesak, bobotoh bernyanyi, spanduk berkibar, dan semua orang optimis. Persib sempat unggul lewat gol Sadir Ramdhani di menit 47. Statistik bahkan nunjukin Persib lebih agresif. Lebih dari 10 peluang tercipta, dominan di sektor sayap dan pressing ketat. Tapi sepak bola penuh kejutan. Menit 90, Len Hartai dari Lion City berhasil menyamakan skor jadi 1-1. Gelora Bandung Lautan Api yang tadinya riuh berubah menjadi hening. Wajah pemain Persib pucat. Bobotoh terdiam, seakan kebiasaan lama terulang kembali. Karena musim lalu Persib juga sering kehilangan poin di menit akhir. Tadi malam, Maung Bandung membuktikan mereka bukan tim yang mudah menyerah. Persib sukses menaklukkan Bangkok United dengan skor 2-0 di kandang lawan. Gol pertama dicetak oleh Andre Jung di menit ke-42 lewat aksi penempatan yang tenang dan ditambah oleh Ulian Baros di menit 71 dengan penyelesaian klinis. Meski sempat ada gol yang dianulir dan tekanan tuan rumah terasa berat, Persib mampu mempertahankan fokus dan disiplin hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini bukan cuma sekedar angin segar, tapi sinyal bahwa Persib punya kapasitas untuk mengejutkan tim Asia. Kalau mereka bisa belajar dari blunder di menit akhir dan menjaga performa yang konsisten, kemenangan tanah seperti ini bisa meningkat mental sekaligus mengirim pesan ke lawan-lawan di grup G kalau mau Bandung datang bukan jadi penonton. Sequel 3, senjata sayap dan rapuhnya pertahanan. Kekuatan utama Persib jelas ada di sayap. Sadir Ramdhani jadi simbol eksklusivitas. Statistik rata-rata dribblenya sukses mencapai 3 kali per laga, bikin lawan sering panik. Begitu Sadir lepas, biasanya chaos terjadi di pertahanan lawan. Di kotak penalti ada Ulian Baros Pereira, striker Brazil yang tajam. Dia tipe predator, butuh ruang sekecil apapun untuk bisa bikin gol. Dari 6 pertandingan terakhir, dia sudah mencetak 4 gol. Artinya hampir di setiap laga ada ancaman nyata dari dirinya. Lini tengah Persib cukup kreatif, cepat dalam transisi, dan mereka bisa mengubah pola bertahan ke menyerang hanya dalam hitungan detik. Inilah kenapa Persib bisa menciptakan lebih dari 10 peluang per laga. Meskipun konversinya baru sekitar 40%. Atmosfer Gelora Bandung Lautan Api jadi senjata tambahan. Lawan sering kehilangan fokus saat main di depan puluhan ribu
Bobotoh. Tapi masalah klasik tetap ada. Pertahanan Persib masih rapuh, terutama di menit akhir. Dari 10 laga terakhir, sekitar 30% kebobolan terjadi setelah menit 85. Itu statistik yang mengkhawatirkan. Finishing juga belum stabil, peluang banyak tapi gol masih sedikit. Mental kadang menurut saat unggul, bikin lawan bisa balik menekan. Kalau 3 hal ini nggak dibenahi, Persib bisa tetap seru ditonton, tapi sulit lolos dari grup neraka. Sequel 4, Kuda Hitam atau Predator Asia. Kemenangan lawan Bangkok United jadi titik balik. Dari semula diragukan, kini orang mulai bertanya-tanya, apakah sekedar kuda hitam atau sudah jadi predator di grup G? Banyak media mengatakan kekuatan Persib ada pada sayap eksplosif dan dukungan fans yang luar biasa. Bahkan media Thailand menyoroti permainan Persib malam ini membuat pertahanan Bangkok United jadi keteteran. Dibuktikan dengan 2 gol yang dicetak lewat serangan balik yang tajam. Namun kritik juga tetap ada. Bobotoh menuntut lini belakang lebih kokoh, terutama setelah pengalaman pahit lawan Lion City. Mentalitas saat unggul harus lebih tenang dan fokus harus tetap terjaga hingga akhir. Sisa laga ke depan bakal jadi kunci. Kalau bisa sapu poin penuh di kandang, peluang lolos ke fase knockout terbuka lebar. Tapi kalau lengah, mimpi bisa pupus di fase grup. Kesimpulannya, Persib sudah menunjukkan semangat besar. Ada harapan dari serangan sayap yang mematikan, atmosfer kandang yang luar biasa, dan mental juara. Apakah Persib bisa menjawab ekspektasi ribuan bobotoh dan benar-benar menembus fase ke knockout? Atau perjalanan ini hanya akan jadi euforia sesaat? Sekarang giliran kalian jawab. Menurut kalian, apakah Persib cukup buat bersaing dengan Bangkok United, Selangor, dan Lion City? Atau malah jadi bulan-bulanan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share ke sesama bobotoh, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbaru tentang Persib dan sepak bola Asia.